Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai alkohol, ether, dan senyawa lainnya. Pertama, perkenalkan, nama saya Kahar Musakir dengan NIM 430142104. Ya, pertama, apa sih sebenarnya alkohol dan ether? Ya, alkohol itu adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi OH atau gugus fungsi hidroksil. Nah, kemudian ether atau alkana merupakan senyawa karbon turunan alkana yang mempunyai rumus molekul sama dengan alkohol, namun dengan struktur yang berbeda, yaitu O. Nah, kemudian contohnya itu ada etanol atau minuman keras. Di ether ada maaf, di ether, contohnya itu ada obat pemati rasa atau anestesi. Kemudian metil alkohol, contohnya bahan utama spiritus, pelarut, 2-propanol, contohnya untuk membunuh kuman dan bakteri oksida. Nah, kemudian yang pertama nih, ikatan dalam alkohol dan ether. Nah, alkohol dan ether itu mempunyai ikatan yang mirip dengan air. Ya, itu contohnya itu ada air, yaitu H2O dengan H2O H2O dengan struktur HOH. Nah, kemudian alkohol juga mempunyai mirip dengan air, yaitu ROH, dan ether juga ROH dengan H yang di sini itu dirubah menjadi R, selain ini keduanya dirubah menjadi R. Nah, selain itu juga alkohol dan ether mempunyai tersusun dari molekul polar. Nah, kemudian ada ether itu dapat berbentuk rantai terbuka maupun siklik. Nah, contohnya ada etil oksida, tetrahidrofuran, 1,4-dioksida, dan suatu ether mahkota. Ini merupakan rantai siklik. Kemudian sifat fisik alkohol dan ether. Yang pertama itu adalah titik didih. Nah, alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul-molekulnya, sedangkan ether tidak. Nah, kemudian kelarutan dalam air, alkohol itu larut dalam air. Nah, hal ini disebabkan karena ikatan hidrogen antara alkohol dan air. Nah, sedangkan ether sama saja, yaitu larut dalam air. Nah, hal ini juga sama saja dengan alkohol, itu dikarenakan ikatan hidrogen antara ether dan air. Kemudian tata nama alkohol dan ether. Nah, tata nama alkohol yang pertama ada efek. Nah, ini diambil dari nama alkana induknya, tetapi dengan akhiran ol. Sebagai contoh, ini ada CH3OH. Nah, ini induknya adalah CH3, yaitu adalah metana, yang kemudian ditambahi OH menjadi metanol dengan akhiran ol. Kemudian ada CH3, CH2, CH2OH atau 1-propanol. Nah, selain itu juga ada nama trivialnya. Nah, hal ini dimulai dari gugus alkil yang terikat pada gugus hidroksil, yaitu di sini, dan diikuti dengan kata alkohol. Nah, contohnya adalah CH3, CH2, CH2, O, CH3. Nah, ini salah. Ini harusnya adalah ether, bukan alkohol. Nah, mungkin ya. Nah, seharusnya ini adalah CH3OH. Nah, CH3OH harusnya CH3OH dengan nama alkil metil, kemudian OH-nya itu diikuti dengan alkohol menjadi metil alkohol. Ini maaf ada terjadi kesalahan. Kemudian ada CH3 CH2OH yang dari awalan CH3 CH2 etana, kemudian berubah menjadi gugus alkil, yaitu etil, di akhiran alkohol menjadi etil alkohol. Nah, bila lebih dari satu gugus hidroksil digunakan penanda di tri dan sebagainya, tepat sebelum akhiran ol. Nah,
Catatan, akhiran A dan nama alkana induknya tetap, kemudian baru diberi konsonan D dari akhiran diol. Nah, sebagai contoh ini ada J3, J2, J2, OH dengan OH di bagian atas. Nah, ini dihitung dari sini, dari kanan ke kiri. Dengan gus hidroksil yang pertama ada di nomor 5, kemudian ada di nomor ketiga. Dengan 1, 2, 3. Ya, ada di ketiga. Kemudian rantai induknya itu adalah butana. Jadi diberi nama 1,3 butadiol. Selanjutnya ada tata nama eter IUPAC. Yang pertama itu alkoksi alkana. Kemudian dengan alkoksi di sebelah kiri atau yang paling sedikit, dan kemudian alkana di bagian kanannya yang paling banyak. Nah, hal ini dinamakan metoksi propana. Dengan yang ditulis yang pertama adalah bagian alkoksinya terlebih dahulu, kemudian alkananya. Di sini alkoksinya adalah metil yang dirubah menjadi metoksi, sedangkan alkananya adalah propana, jadi metoksi propana. Nah, jika sebuah diol idiol, suatu diol sering dirujuk sebagai glikol. Nah, peramaannya itu alkena padanannya ditambah glikol. Contohnya itu ada 1,2 etanadiol dengan trivialnya etilena glikol. Nah, hal ini dikarenakan lebih dari 2 gus hidroksil, sebelah sini dan sebelah sini. Kalau diurut 1, 2, ini baik sebelah diurut dari sebelah kiri atau kanan sama saja. Kemudian kita tata nama eter trivial, alkil eter. Nah, jadi yang diambil itu alkil 1 dan 2, diurutkan sesuai abjad. Nah, contohnya ada metil etil eter dengan alkil dan alkil. Ini berbeda dengan yang tadi. Ini adalah IUPAC. IUPAC itu alkoksi plus alkana, sedangkan ini adalah alkil ditambah alkil. Yang terakhiran ditambah eter. Nah, sebagai contoh ini ada metil dan etana. Nah, diurutkan sesuai abjad, yang paling awal adalah etana, sehingga yang pertama adalah etil metil eter. Ini terdapat kesalahan ketik, maaf, ini kebalik. Kemudian J3O, J2, J2, J3. Ini adalah metil, ini adalah propil. Nah, kalau disesuaikan abjad, maka yang pertama adalah metil. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Metil, propil, etil. Yang pertama adalah metil, yang kedua adalah propil. Diurutkan sesuai abjad. Kemudian ada pembuatan alkohol. Kemudian ada SCSN. Nah, apabila alkil halida primer dipanasi dengan NaOH dalam air, maka akan menghasilkan suatu alkohol dengan jalan reaksi SN2. Nah, ini ada keterangannya. Pertama adalah J3, J2PR ditambah OH- dengan mengeluarkan kalor menjadi J3, J2OH plus PR min. Nah, ini terjadi reaksi substitusi. Substitusi atau eliminasi. Atau mungkin lebih tepatnya substitusi dan eliminasi. Ininya perpindahan. Jadi PR-nya itu berpindah tempat dengan OH- atau bertukar tempat. Jadi J3 ini mengikat OH- dengan PR- itu lepas. Jadi kemudian ada hidroksi alkena. Bila suatu alkena diolah dengan air dan suatu asam kuat yang berperan sebagai katalis, unsur-unsur air mengadisi ditambahkan ke dalam ikatan rangkap dalam suatu reaksi. Nah, di sini ada contohnya, itu ada J2 plus H2O. Dengan penambahan H+, maka akan menjadi J3, J2OH.
Nah, jadi H plusnya ini disubstitusi ke dalam sini. Yang diikat, yang ditangkap oleh CH2 sebelah kiri. Kemudian, maka rangkapnya akan lepas menjadi CH2. Nah, kemudian CH2-nya ini mengambil H dari sini. Atau lebih tepatnya, H2 yang di sini itu berpindah tempat ke sini. Enggak. Jadi hanya ini diambil sama CH2 yang sebelah sini menjadi CH3. Kemudian ini rangkapnya putus menjadi rangkap 1. Kemudian hidrogennya H yang di sini salah. Jadi CH2 rangkap CH2 ditambah 2O. Nah, jadi gini. CH2-nya ini mengikat H yang di sini, hidrogennya di sini menjadi CH3. Nah, kemudian rangkapnya kan lepas. Nah, rangkapnya lepas menjadi satu. Nah, kan CH2 plus. Nah, habis itu CH2-nya ini mengikat oksigen. Mengikat oksigen di sini dan hidrogennya sekaligus yang menjadikan seperti ini. C3CH2OH menjadi etanol. Gitu. Nah, ini juga sikil heksana. Jadi yang C yang di sini itu mengikat hidrogennya. Hidrogen di sini sehingga ini sisa OH kemudian diikat oleh C yang di sini. Karena ini kekurangan muatan atau ikatannya itu satu belum mengikat, dia buat mengikat OH yang di sini. Gitu. Kemudian etanol dari peragian. Etanolnya digunakan dalam minuman diperoleh dari peragian karbohidrat yang berkataliskan enzim fermentasi gula dan pati. Suatu tipe enzim mengubah karbohidrat ke glukosa kemudian ke etanol. Nah, ini contohnya nih. Ada CH6H12O6 glukosa yang ditambahkan enzim dengan bantuan enzim berubah menjadi CH3CH2OH jadi etanol yang biasa untuk minum fermentasi. Kemudian reaksi substitusi alkohol. Ini yang pertama, dalam larutan asam, alkohol dapat mengalami reaksi substitusi. Sebagai contoh, ini ada CH3CH2 mengikat ikatan hidroksil ditambah HBr. Nah, jadi ini mengalami reaksi substitusi. Jadi Br yang di sini itu diikat oleh butana. Kemudian ikatan hidroksil ini mengikat hidrogen ini menjadi air dengan bantuan H2SO4 dengan membutuhkan kalor atau melepaskan kalor. Di CH3CH2 atau butananya ini, yang awalnya butananya ini melepas hidroksil, ikatan hidroksil, gugus hidroksil ini dilepas. Nah, kemudian ditangkap oleh hidrogen menjadi H2O. Sedangkan Br ini diambil oleh butananya ini menjadi propobutana. Gitu. Kemudian ini ada contoh lagi, ada CH3CH2CH, CH3OH ditambah HCl dengan bantuan NCl2. Jadi, ikatan gugus hidroksil ini itu dilepas. Nah, kemudian butananya ini mengikat Cl, klorinnya. Dan gugus hidroksil ini bergabung dengan nitrogen menjadi H2O. Gitu. Kemudian kedua, dalam larutan netral atau basa, alkohol tidak dapat mengalami reaksi substitusi. Nah, ini sebagai contoh ada CH3CH2 Pr min OH jadi CH3CH2OH plus Pr min. Nah, jadi ini dapat bereaksi dikarenakan
yang dapat bereaksi adalah yang jadi ke Cl2PR. Kenapa hal ini dikarenakan PR bromida ini merupakan gugus pergi yang baik kedua, sedangkan gugus hidroksil ini merupakan gugus pergi yang berjelek. Jadi PR-nya ini melepaskan diri dari jadi ke Cl2, kemudian jadi ke Cl2-nya ini mengikat OH menjadi etanol. Jadi metanol ditambah ion bromida. Nah, kemudian ini ada C3Cl2 ini tidak bisa bertukar atau substitusi dikarenakan gugus hidroksi merupakan gugus pergi yang jelek, sehingga membutuhkan bantuan hidrogen. Sebagai contoh, berbeda dengan ini ya, karena ini kan ion, bentuknya ion, sedangkan ini merupakan HCl atau HBr dalam bentuk senyawa, dan ini itu ada bantuannya dengan hidrogen, atau lebih tepatnya hidrogennya ini nanti mengikat oksigennya ini. Oksigen dan hidrogen ini, gugus hidroksil ini diikat sama hidrogen, jadi menjadi gugus pergi yang baik. Nah, sedangkan ini karena tidak ada hidrogen pada bagian ion bromida ini, sehingga gugus hidroksi ini merupakan gugus pergi yang jelek karena tidak adanya sebuah bantuan. Sedangkan di sini kan ada bantuannya, itu adalah Nah, kemudian ini ada sebagai contoh, ini adalah ini suatu alkohol membentuk suatu ion oksonium. Nah, ini merupakan suatu reaksi reversible atau suatu ikatan berbalik saling terhubung. Jadi ini bisa dianggap suatu reaksi yang benar karena ini adalah ikatan reversible. Nah, kemudian ada problem and solution. Ini nih yang bahas tadi. Nah, dalam larutan asam alkohol diprotonkan. Nah, jadi ini tuh hanya ini PEP-nya ini digunakan untuk mengikat hidrogen yang ada di sini. Jadi hidrogen menyerang ini menjadi seperti ini. Satu PEP itu lepas jadi seperti ini, plus, dengan ini Cl kan kehilangan H, jadi kekurangan elektron menjadi Cl-. Tuh. Nah, meskipun OH suatu gugus pergi yang jelek, namun OH2+ adalah gugus pergi yang baik. Jadi gini. Nah, jadi suatu alkohol. Nah, ini kan tadi kan ada HCl. Nah, dengan bantuan H kan nanti ke sini. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Jadi ROH. Nah, H+ ini ke taman H. Ini masuk ke sini. Hanya menyerang H menjadi ini RO. Kan ini kan ada plus juga atau kelebihan elektron 1. Nah, ini merupakan gugus pergi yang baik. Kenapa? Karena ini ada elektron bebasnya 1. Ada elektron bebasnya 1, dan ini merupakan juga dapat disebut juga molekul air. Nah, ini juga adalah gugus pergi yang baik. Nah, oleh karena itu jadi kalau misalnya gugus hidroksil ingin pergi, maka membutuhkan sebuah dorongan atau bantuan, itu salah satunya adalah hidrogen. Kemudian perubahan alkohol menjadi alkyl halida. Nah, dalam reaksi substitusi alkohol, reaktivitas hidrogen halida, nah ini nih, pKa, naiknya kuat asam dan naiknya ke nukleofilan anion, naiknya reaktivitas terhadap ROH. Jadi semakin ke kanan atau semakin sedikit pKa-nya, maka asamnya itu semakin kuat dan naik ke nukleofilan anionnya itu naik. Nah, hal ini menyebabkan naiknya reaktivitas terhadap ROH. Ini nih, kuota reaktif asam-asam ini terhadap alkohol paralel dengan kuat asam reaktif. Ini ada ROH plus HI, kemudian HBr, HCl. Nah, ini nih, kalau sesuai ini, maka yang paling tinggi itu ada HI.
kemudian selanjutnya ada HPR, kemudian ada HCl. Jadi semakin minus maka laju reaksinya semakin naik, kemudian reaktivitasnya naik dan semakin asam. Kemudian reaktivitas alkohol terhadap hidrogen halida. Nah, ini merupakan urutan reaktivitas alkohol terhadap hidrogen halida. Reaktivitas alkohol terhadap hidrogen halida dengan ini adalah reaktivitas hidrogen halida. Substitusi awal. Reaktivitas hidrogen halida ini adalah reaktivitas alkohol terhadap hidrogen halida. Jadi naiknya reaktivitas ROH terhadap X itu ada metil, primer, sekunder, tersier, metil, asilik, acil, alicik, ya. Jadi semakin rendah reaktivitas ROH terhadap X-nya itu semakin naik. Ini semua alkohol mudah bereaksi dengan HBr dan HI. Ini karena ada CH3, 3COH ini merupakan tersier, sekunder, primer. Ada di sini reaktivitas itu naik dengan semakin banyaknya cabang, ya kan? Naiknya reaktivitas ROH terhadap X. Nah, jadi ini reaktivitasnya itu naik itu ke atas dari primer ke sekunder, sekunder ke tersier, dan seterusnya. Nah, hal ini dikarenakan kalau yang primer itu membutuhkan sebuah katalis, yaitu CnCl2 dan membutuhkan kalor juga. Soal sekunder itu hanya membutuhkan katalis, dengan tersier itu hanya membutuhkan suhu untuk melakukan reaksi. Ya. Jadi reaktivitasnya itu naik ke atas dari primer, sekunder, tersier ke selanjutnya. Nah, alkohol tersier, alkohol benzilik dan alkohol alilik mudah bereaksi dengan HCl. Alkohol primer dan sekunder kurang reaktif dan memerlukan panduan CnCl2 tak berair. Nah, ini ya, tadi yang aku jelasin. Kemudian nih, ada alkohol sekunder dan tersier bereaksi dengan hidrogen halida menggunakan SN2, dan alkohol primer bereaksi dengan hidrogen halida SN1. Ini alkohol primer dan metil alkohol itu SN2. Nah, ini ada CH3, CH2OH. Jadi ini hidrogennya ini itu diprotonkan atau dimasukkan ke sini, disubstitusi ke sini. Jadi CH3, CH2OH2 dengan elektron bebas 1 atau dengan nama terprotonkan. Ini adalah reaksi terprotonkan. Nah, kemudian ada X-, jadi dihubungkan dengan X-. Nah, ini adalah keadaan transisi SN2 di mana X- ditambah X- ini dihubungkan dengan ini terprotonkan. Jadi seperti ini. Jadi ini itu menyerang ini. Tes. Menyerang sini. Tes. Nah, kemudian ini itu melepaskan diri. Tes. Jadi ini terhubung dengan ini, sedangkan yang ini itu melepaskan diri menjadi air H2O. Saat ini itu atau tepatnya ini tuh kayak menyerobot masuk ke sini. Ini menyerang ini sehingga H2O-nya ini tersingkirkan, memisahkan diri, dan ini bergabung dengan ini. Nah, punya alkohol lain nih, ada SN1. Ini ada CH32, CH-OH. Nah, ini jadi gini, hidrogennya itu ini proses terprotonisasi dulu ya, lewatnya ini hanya ini masuk ke sini. Jadi ini yang tadi ini menyerang oksigen, ya oksigen, jadi H2
plusnya itu adalah elektron bebasnya atau terprodukkan menjadi kation. Nah, kemudian ini duanya ini melepaskan diri, hilang. Nah, menjadi J32CH+. Nah, kemudian ditambahkan X-min. X-minnya masuk loh. Kan tadi kan J3J2CH+. Nah, plus tambah min menjadi berhubungan menjadi J32CH. Kemudian reagensia lain yang digunakan untuk mengubah alkohol menjadi alkyl halida. Yang pertama ada tiol klorida SOCl2 dan kemudian fosforus tribromida atau PbR3. Nah, ini tahap satunya nih. Ini yang butanol nih. Jadi ini S2 butanol ini ditambahkan dengan tionyl kloria ini dihubungkan jadi gini. Nah, ini elektronnya satu itu mengikat ke sini menyerang, jadi oksigennya itu menyerang ke sulfitnya sini. Nah, kan ini kan jadi satu itu plus, ini seperti ini plus. Nah, kemudian satunya itu elektron satu itu menghubungkan ke S. Nah, kemudian kan ini kan kelebihan satu tuh, ya kan? Nah, kelebihan satu kemasukan elektron satu. Nah, terus ini ikatannya itu lepas, tes, nanti masuk ke oksigennya. Nah, kemudian ini itu menyerang ke sini satu, jadi seperti ini, ya kan? Jadi ini gini nih, oksigennya itu menyerang ini S sulfat, menyerang sulfatnya, sulfat. Ya, ini S-nya. Nah, menyerang S-nya nih. Nah, kan nah ini kan kalau satu dipakai berarti kan sisa satu. Nah, satunya itu menjadi kation atau PeB-nya. Nah, kemudian lepas tuh satu mengikat menyerang S. Nah, kemudian kan S kan kelebihan tuh, ya kan, kelebihan satu. Nah, biar nggak kelebihan maka dia harus melepaskan satu ikatan, jadi ikatannya itu kembali ke sini. Nah, kemudian ini kan kekurangan satu menjadi minus ini, di seperti ini ya bentuknya. Nah, kemudian Cl-nya itu kan ini kan menyerang ini. Nah, kemudian Cl-nya itu lepas. Nah, ini melepaskan diri, tes menjadi seperti ini. Nah, kenapa Cl-nya lepas satu? Hal ini dikarenakan untuk membuat keadaan stabil. Nah, jadi SL-nya ini kan kekurangan elektron satu tuh, ya kan, kekurangan elektron satu. Nah, biar stabil kan harus mengikat satu. Nah, berhubung Cl-nya ini merupakan gugus pergi yang baik, jadi Cl-nya itu pergi, tes meninggalkan. Nah, kemudian ini kan kelebihan satu, jadi menghubungkan dikasih ke oksigen. Nah, jadi rangkap, jadi seperti ini. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu adalah NN3N. Nah, jadi hidrogennya ini itu melepaskan diri ini loh. Jadi ini kan R3N. Nah, ini L1 elektron itu menyerang N-nya ini menyerang hidrogen. Jadi diambil tes. Nah, ini elektronnya dikembalikan ke elektron yang mengikat hidrogen itu dikembalikan kepada atau dikasih kepada oksigen. Nah, hal menjadi seperti ini. Jadi lebih ini menyerang ini, kemudian terus ke sini, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini
ini itu melepaskan oksigen Cl2 Cl karena gus pergi yang break. Nah kemudian yang ini mengikat sama ini biar stabil seperti ini. Nah kemudian R3N ini menyerang H, dilepas, hanya melepaskan diri, kemudian elektron yang menghubungkan dengan atau ikatnya menghubungkan dengan hidrogen ini kembali ke oksigen. Jadi 2 butir klorosulfid. Nah, ini tahap 2 dalam suatu amina pelarut suatu reaksi SN2. Ini seperti ini. Nah, ini jadi Cl-nya itu menyerang ke sini. Tes. Nah, menyerang ke sini. Menyerang ke sini. Kemudian ini ikatannya di sini itu melepas. Lepas, tes. Nah, oksigennya ini bergabung ke sini. Sedangkan Cl-nya ini melepas. Jadi kayak tabrak ini loh. Ini menyerang C, kemudian ikatan lepas, oksigen bergabung dengan S, kemudian ini ikatannya lepas juga biar lebih stabil. Karena Cl adalah gus pergi yang baik, jadi diusir. Jadi seperti ini. R2-chlorobutana sulfat Cl-. Jadi seperti ini. Oke, ini menyerang ini, kemudian lepas, tes, putus, ini menghubungkan ke sini. Karena kelebihan satu, ini dilepaskan. Gitu. Nah, ada cara nih. 3C3C2 C3OH ditambah PPR3. Nah, ini terjadi reaksi substitusi. Jadi PR-nya ini melepaskan diri dan bergabung kepada ini. Sedangkan O-nya itu pindah ke sini. Jadi seperti ini. Oke. Nah, hal ini yang sebelah sini itu sama dengan ini. Sama aja. Oke, lanjut aja. Kemudian ada reaksi eliminasi alkohol. Nah, alkohol bereaksi eliminasi menghasilkan alkena. Disebut reaksi hidraksi karena dalam reaksi tersebut melepaskan air. Dehidrasi itu adalah lepasnya air. Nah, ini. Pertama ada primer, C3C2OH. Etanol ini kan primer. Nah, terjadi dehidrasi. Dan bantuan H2SO4 pekat pada suhu 180 derajat menjadi etanol. Jadi CH2 plus H2O. Kemudian sekunder dan tersier. Nah, dilihat dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk mengalami dehidrasi atau pelepasan uap air itu kalau primer itu membutuhkan suhu yang tinggi, sedangkan tersier sekunder itu membutuhkan suhu yang lebih rendah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar cakupannya primer, sekunder, tersier, maka makin mudah dehidrasinya. Jadi diurut primer, sekunder, tersier. Gitu. Nah, kemudian selain H2SO4 sebagai distraksi, bisa dengan asam kuat lain. Nah, sebagai contoh ini ada H plus. Ada H plus atau protonisasi. Kemudian itu ada protonisasi nih. Jadi CH3, CH2, CH2, CH3, OH. Jadi hidrogennya ini mengikat hidrogen dari luar. Di sini mengikat tes. Kan seperti ini, terprotonkan. Jadi plus. Nah, kan tadi dijelaskan kalau OH2 itu merupakan gugus pergi yang baik. Nah, jadi setelah terprotonkan, ini itu melepaskan diri, melepaskan diri jadi uap air. Kemudian ini C-nya ini karena kelebihan satu elektron maka menjadi kation. Ini seperti ini, sebuah karbokation. Nah, kemudian nih
tahap 2, lepasnya H+. Jadi CH3 CH2 CH. Nah, CH2 yang di sini itu seperti ini. H yang di sini itu lepas tes. Nah, kemudian kan ini kan juga kation. Nah, jadi satu elektron dihubungkan dengan satu elektron sini. Itu ikatan lengkap menjadi 2 petana. Seperti ini ikatan transisinya, kemudian menjadi seperti ini. Jadi ini itu melepaskan diri, pergi. Nah, kemudian ini itu mengikat seperti ini. Itu. Nah, ini sama aja. Jadi dengan bantuan ini maka membentuk seperti ini. Jadi kayak gimana ya? Ini substitusi lah pokoknya. Terus lanjut, alkohol sebagai asam. Nah, alkohol itu kan ROH. Nah, rumus umumnya itu ROH. Nah, alkohol itu bersifat sebagai basa itu apabila menerima sebuah proton menjadi ROH plus 2 ROH 2 plus kayak tadi, yang merupakan gugus yang baik. Nah, kemudian alkohol bersifat sebagai asam itu adalah ketika melepaskan sebuah proton menjadi aromat. Nah, dalam larutan encer dalam air, pKa alkohol kira-kira sama dengan pKa air. Nah, dalam keadaan murni, alkohol jauh lebih lemah sifat asamnya daripada air. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki tetapan dielektrik yang lebih rendah karena mereka kurang polar. Alkohol kurang mampu mendukung ion dalam larutan daripada molekul air. Kemudian selanjutnya ada alkoksida dan fenoksida. Yang pertama adalah alkoksida. Nah, alkoksida merupakan suatu garam dari asam yang bersifat basa namun tidak basanya itu tidak sekuat hidroksida. Atau lebih kuat dari nah. Lebih kuat daripada hidroksida. Nah, untuk membuat alkoksida itu membutuhkan suatu senyawa yang lebih basa atau suatu basa yang lebih kuat daripada hasilnya, daripada alkoksidanya. Nah, contohnya ada regen granat. Nah, contohnya ada sudamida juga. Contohnya ada sudamida. Nah, ini nih, sebentar. Yang pertama ini. Ini adalah alkoksida. Contohnya natrium metoksida, kalium toksida, dan natrium eksopropoksida. Jadi reaksi yang terjadi itu di sini adalah substitusi. Jadi ROH hanya ini. Jadi ROH NH2. Jadi gini. NH2-nya itu melepas. Jadi RO-nya itu menyerang Na jadi seperti ini. Kemudian hanya itu melepaskan diri dan bergabung dengan NH2 menjadi NH3. Jadi rumus umumnya itu ROH plus R MKX, jadi RO min plus MKX plus RH. Jadi hanya ini bergabung dengan NH2, sedangkan Na-nya itu bergabung di sini, tapi dalam bentuk RO min plus RO min Na plus terus ini. Nah, kemudian selain dengan suatu senyawa, nah untuk membentuk alkoksida lebih mudah dengan logam alkali. Nah, contohnya ada natrium dan kalium. Nah, pada reaksi ini, dalam penggunaan ini, reaksi yang terjadi itu bukanlah reaksi asam basa, melainkan oksidasi reduksi. Nah, yang dimana logam alkalinya itu dioksidasi menjadi sebuah sebuah kation, sedangkan ikatan hidroksida, gugus hidroksida yang ada di alkohol itu mengalami reduksi menjadi gas hidrogen. Nah, contohnya itu ada metanol dan natrium. Nah, ini ada CH3OH plus Na. Jadi Na-nya itu dioksidasi menjadi Na plus. Nah, CH3OH direduksi menjadi CH3O min, dihubungkan menjadi seperti ini, dan
hidrogennya itu lepas di sini. Kemudian ada etanol dan natrium. Di ini Na-nya itu mengalami oksidasi menjadi kation seperti ini. Kemudian ini mengalami reduksi karena gugus hidroksinya itu mengalami reduksi, hanya melepaskan menjadi seperti ini dan jadi gajah. Menjadi jadi gajah. 2 omin ditambah dengan Na+ dihubungkan menjadi seperti ini, dan hidrogennya yang melepas tadi jadi seperti ini. Terusnya ada fenoksida. Sebelumnya. Nah, jadi dalam pembentukan oksida itu dijelaskan bahwa semakin panjang rantai maka semakin tidak reaktif. Nah, jadi semakin pendek semakin pendek sinya atau rantainya, maka semakin reaktif. Intinya seperti itu. Jadi dapat dilihat kalau etanol dan etanol, maka reaktif metanol. Hal ini dikarenakan rantainya lebih pendek yang metanol. Oke, lanjut. Kemudian ada fenoksida. Nah, fenoksida merupakan suatu garam dari fenol. Nah, dalam senyawa tersebut OH terikat langsung pada cincin aromatik. Nah, ini nih. Fenol. Maksudnya OH terikat langsung pada cincin aromatik itu merupakan adalah fenol yang kemudian gugus hidroksi ini dialami reduksi menjadi omin seperti ini. Jadi natrium fenoksida. Kemudian fenol dalam bentuk fenol itu merupakan asam yang jauh lebih baik daripada alkohol. Nah, hal ini jadi fenol itu pKa-nya itu ada di antara etanol dengan asam asetat. Etanol itu 15,9, sedangkan asam asetat itu ada di antara, kalau tidak salah ada 7,9 ya, kalau nggak salah. Di antara itu. Nah, fenol itu kan pKa-nya 10, jadi lebih asam daripada alkohol. Karena semakin pendek pKa-nya, semakin sedikit pKa-nya, maka semakin asam. Nah, dalam pembuatannya itu membutuhkan suatu basa. Contohnya itu adalah NaOH yang dapat membuat fenoksida dalam air. Nah, jadi sama aja kayak yang tadi tuh, yang alkoksida. Jadi OH-nya ini hanya itu melepaskan diri, direduksi. Kemudian NaOH-nya itu melepas. Jadi Na itu nyerobot masuk ke sini, kemudian hanya pergi jadi seperti ini. Kemudian hanya pergi itu berhubungan dengan OH, jadi ada 2 O, ada air. Jadi, nah, ini yang termasuk fenoksida adalah ini, bukan yang ini. Oke, ini adalah alkoksida. Jadi ini yang dipilih adalah natrium fenoksida. Jadi yang tadi hanya itu lepas dikarenakan Na menyerang, kemudian H yang menyerang, yang melepaskan diri itu berhubungan dengan OH menjadi H2O. Nah, tadi dijelaskan kalau fenol lebih kuat daripada asam. Nah, hal ini kenapa? Jika amin lebih distabilkan relatif terhadap AHA, keasaman akan membesar. Nah, dalam fenol, kenapa lebih asam daripada alkohol? Itu dikarenakan strukturnya. Jadi terjadi pada fenol itu terjadi suatu resonansi ion fenoksida. Jadi elektron yang ada di fenoksida itu tersebar secara merata, jadi resonansi seperti ini. Jadi perpindahan dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu resonansi.
berputar. Sedangkan pada alkohol itu merupakan rantai terbuka atau satu rantai seperti ini, serat garis. Nah, jadi itu tidak terjadi resonansi karena yang terjadi resonansi itu hanyalah bagian siklik atau bentuk aromatik seperti ini. Nah, jadi intinya kenapa fenol lebih asam itu dikarenakan adanya resonansi ion yang menyebabkan lebih reaktif fenol terhadap alkohol dan lebih membuatnya lebih asam. Kemudian ester dari alkohol. Pertama ada ester dari alkohol. Pertama ada ester karboksilat. Nah, ini adalah alkohol dengan asam karboksilat dan turunan asam karboksilat membentuk ester asam karboksilat. Reaksi ini disebut reaksi esterifikasi. Nah, rumus umumnya itu ada ini. Jadi, contohnya ada asam etanoat dinamakan etanol. Nah, ini terjadi esterifikasi atau reaksi substitusi. Jadi, CH3-CH2-nya ini berpindah tempat ke sini, kemudian ke sini dan menyerang ini, dan hanya itu melepaskan diri ke sini menjadi H2O. Jadi intinya CH3-CH2 ini menyerang gugus hidroksil ini. Nah, kemudian hidrogennya ini melepaskan diri, kemudian terhubung dengan gugus hidroksil yang ada di etanol membentuk air H2O. Kemudian ini terhubung CH3CO, kemudian CH3CH2. Itu. Selanjutnya sama aja, kemudian ada nitrat. Nah, senyawa yang dihasilkan oleh reaksi antara alkohol asam mineral dengan asam mineral HNO3 H2SO4. Suatu esterifikasi nitrat berlangsung dengan pertama, suatu reaksi ionisasi dari HNO3 yang menghasilkan ion nitronium plus NO2 diikuti dengan serangan OH. Jadi ini pertama ada reaksi protonisasi ya. Jadi HONO2. Jadi O yang ini itu menyerang sini. Nah, ini menyerang sini. Kan ini hidrogennya melepaskan diri sini. Ini disambung sini menjadi H2ONO2. Nah, kemudian ikatannya di sini kembali ke sini. Nah, ini kembali ke sini. Kan menjadi kelebihan. Plus 1. Nah, kemudian O-nya ini terhubung jadi NO2, terhubung dengan NO2 menjadi NO3-. Nah, ini untuk membentuk gugus pergi yang baik, maka memerlukan bantuan. Itu yang tadi dengan H. Jadi ini ke sini, ini lepas tes, kemudian ini yang ke sini masuk ke sini, kemudian ke sini menjadi NO3. Nah, kemudian ini jadi ini melepaskan diri tes. Nah, ini kenapa? Untuk membentuk molekul air yang baik, yang stabil, maka ini dilepas ikatannya tes. Ini kembali ke sini jadi H2O, kemudian ini kelebihan elektron 1 jadi NO2+. Ini merupakan reaksi protonisasi. Kenapa terjadi reaksi protonisasi? Karena ini adalah nukleofilik yang membutuhkan elektropositif untuk membentuk ester. Nah, kemudian jadi metanol ini ditambah dengan ion nitronium NO2+. Ini jadi ini reaksinya gini. Ini elektron 1 ini di O itu mengikat ke NO2, menyerang ke NO2 untuk menghubungnya.
jadi C3O ini. Nah, biar lebih stabil, hanya ini melepaskan diri atau terprotonkan dari H memprotonkan ke sini, jadi hanya lepas. Ini ada elektron satu masuk ke sini dan menjadi stabil, menjadi metil seperti ini. Hanya ada sulfat. Nah, reaksi antara asam sulfat pekat dengan alkohol dapat menghasilkan ester sulfat. Nah, monester bisa diberi nama alkil hidrogen sulfat. Itu seperti ini. Ada metil hidrogen sulfat, dimetil sulfat, metil ester sulfat. Jadi ada gugus sulfatnya di sini. Oke, ini bersifat asam karena ada gugus hidroksil. Kemudian ini ada alkil dan alkil, ini alkil dan alkohol. Kemudian bila suatu alkohol dicampur dengan H2SO4, maka akan berlangsung suatu reaksi reversibel. Pada umumnya, alkohol primer menghasilkan ester sulfat pada suhu rendah, eter pada suhu sedang, dan alkena pada suhu tinggi. Seperti ini. Primer itu terjadi ini membentuk suatu substitusi. Kemudian ini eliminasi, kemudian ini adalah dehidrasi karena mudah alkena. Nah, kemudian sekunder dan tersier itu hanya bisa membentuk alkena ketika berhubungan dengan H2SO4 karena ini hanya bisa melakukan suatu dehidrasi. Kemudian ada sulfonat. Suatu sulfonat mempunyai gugus alkil atau aril yang terikat langsung pada atom belerang. Sini. Misalnya benzena sulfonat, suatu asam sulfonat, dan metil benzena sulfonat. Ingat, suatu sulfonat mempunyai gugus alkil atau aril yang terikat langsung pada atom belerang. Jadi ini aril ini itu berhubungan dengan sulfat. Nah, setelah ini aril terhubung dengan atom belerang ditambahkan dengan adanya ini adalah alkohol, gugus alkil. Nah, selanjutnya ada contoh lain tuh, yaitu petaulena sulfonat atau fotosilat. Nih. Oke. Tadi aku kan bilang kalau Cl itu merupakan gugus pergi yang baik. Jadi ini pergi, kemudian RO hanya itu, RO-nya ini mengikat ke sini, atau lebih tepatnya RO-nya itu menyerang ke sini. Kemudian Cl-nya melepas karena gugus pergi yang baik. Nah, kemudian Cl-nya itu ketemu sama H menjadi HCl seperti itu. Lanjut. Kemudian oksidasi alkohol. Nah, dalam kimia organik, oksidasi didefinisikan sebagai dilepaskannya elektron oleh suatu atom, sedangkan reduksi didefinisikan sebagai diperolehnya elektron oleh suatu atom. Ini ada oksida dan reduksi. Yang pertama, oksida didefinisikan sebagai dilepaskannya elektron. Di Na melepaskan elektron atas menjadi Na+. Mg melepaskan 2 elektron menjadi Mg12 atau kelebihan 12. Reduksi itu adalah memperoleh elektron, jadi ditambah melepas elektron. Jadi Fe13 itu memperoleh elektron menjadi Fe12. Cu12 memperoleh 2 elektron menjadi Cu0. Nah, satu. Nah, dalam aturan sederhana menentukan apakah dioksidasi atau direduksi. Ada aturannya. Nah, yang pertama itu oksidasi. Jika sebuah molekul memperoleh oksigen atau kehilangan hidrogen, maka molekul itu teroksidasi. Ini contohnya ini. C3CH2OH. Nah, ini dioksidasi menjadi C3CO2OH. Nah, pada reaksi tersebut terjadi proses hilangnya dua hidrogen dan masuknya oksigen 1. Nah, ini merupakan reaksi oksidasi. Kemudian ada C3CH3O.
Ketika dioksidasi menjadi CH3COJ3. Nah, jadi sama aja. Hidrogennya ini dua lepas, yang di sini sama sini lepas, kemudian masuk oksigen satu ke sini membentuk ikatan rangkap ke sini. Kemudian reduksi merupakan proses di mana, atau lebih tepatnya, kehilangan oksigen atau memperoleh hidrogen, kebalikan dari oksigen. Sebagai contoh ini CH3CO2, kemudian adanya mengalami reduksi. Nah, O-nya ini, oksigen ini, lepas satu masuk ke hidrogen 2. Ini sama aja. Oksigen yang di sini lepas satu, ini oksigen tidak lepas, melainkan penambahan hidrogen. Sini masuk, hidrogen masuk Z ke sini sama sini. Kemudian ada oksidasi dari alkohol. Nah, suatu alkohol primer itu kalau dioksidasi menjadi suatu aldehid dan suatu asam karboksilat. Sedangkan suatu alkohol sekunder akan menjadi suatu keton. Nah, pertama ada oksidasi dari alkohol primer. Alkohol primer mula dioksid dulu menjadi aldehid. Ini kemudian dari aldehid, kan aldehid itu lebih mudah dioksidasi daripada alkohol. Nah, kemudian aldehid itu dioksidasi menjadi asam karboksilat. Seperti ini. Oke, ini CH3CH2OH ini mengalami oksidasi menjadi CH3CH2OH. Nah, pada proses ini ada penambahan oksigen 1, kemudian terlepasnya hidrogen 2 di sini. Lepas tes menjadi seperti ini. Oke, nah selanjutnya sama aja. Ini ada dekanol dengan bantuan H2CrO4 dan asam dekanoat. Ini membentuk asam dekanoat. Jadi oksigen yang di sini itu ditambah 1 seperti ini, kemudian hidrogennya di sini itu lepas duanya. Kemudian ada oksidasi dari alkohol sekunder. Itu alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton dengan hasil sangat-sangat bagus oleh zat proksidasi standar. Biasanya digunakan konsisi asam karena keton dapat teroksidasi lebih lanjut dalam satu asam. Nah, sebagai contoh ini ada 2 oktanol menjadi 2 oktanol. Jadi CH3CH25CH3OH itu hidrogen yang ada di sini itu lepas 2 hidrogen. Nah, jadi ini membentuk ikatan dengan ini. Nah, ini dibantu dengan H2CrO4 menjadi 2 oktan. Yang saja sengaja, kemudian ada oksidasi dari alkohol tersier. Nah, alkohol tersier tidak teroksidasi dalam suasana basa. Nah, jika dicoba dalam suasana asam, maka alkohol itu hanya akan mengalami dehidrasi. Nah, setelah mengalami dehidrasi akan membentuk alkena yang kemudian akan teroksidasi. Jadi harus membentuk alkena terlebih dahulu, baru bisa dioksidasi. Nah, dalam pembentukan alkena ini dinamakan dehidrasi. Seperti ini. Pertama ada sikloheksanol. Nah, jadi dalam pembentukan 2SO4 dan kalor akan membentuk sikloheksana. Jadi ini hidrogen itu masuk ke sini, masuk ke sini, hidrogen masuk ke sini, tes menjadi H2O, menyerang ke sini, kemudian OH-nya lepas, jadi H2O pergi, terus ini jadi rangkap seperti ini, kemudian dengan bantuan H2-nya masuk ke sini, ke sini, hanya masuk ini sama sini, jadi seperti ini, heksana. Oke, jadi H2-nya masuk ke bagian ini. Kemudian ada pembuatan ester. Ya, di bawah kondisi yang tepat, reaksi H2SO4 dengan etanol menghasilkan dietil ester lewat etil dihidrogen sulfat menjadi sebagai zat perantaranya.
Ini ada etanol nih. Dalam panduan H2SO4 membentuk etil hidrogen sulfat. Jadi J3J2O dengan panduan H2SO4 ini perantaranya itu menjadi J3CHOSO3H. Jadi gini, S-nya itu masuk ke sini, kemudian O1 masuk ke sini, atau lebih tepatnya masuk ke sela-sela sini. Masuk ke sela-sela sini. Masuk ke sela-sela sini. Jadi yang masuk itu cuman SO3. SO3 masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, kemudian dihubungkan. Terus ini menjadi air pergi. Menjadi etil hidrogen sulfat. Nah, kemudian dihubungkan menjadi J3CH2O menjadi dietil ether. Jadi SO3 hanya ini. SO3 hanya ini lepas tes bergabung dengan hidrogen ini, kemudian J3CH2 nya itu masuk ke sini. Jadi ini masuk ke sini, sela-sela sini, kemudian ini untuk air dan pergi. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kemudian SO3 hanya ini. H1 ini masuk ke sini, tes. Nah, ini menjadi gus pergi yang baik. Kemudian ini bergabung dengan sini, terus SO3-nya masuk ke sini untuk kembali membentuk H2SO4. Kemudian ini menjadi yang ini, dan hubungan ini menjadi dietil ether. Nah, dietil ether dapat digunakan sebagai anestetika dalam abad ke-19 bersama dengan kloroform dan dinitrogen oksidasi dikemukakan sebagai bahan anestesi umum. Ether lain yang digunakan sebagai anestetika adalah metil propyl ether dan etil vinyl ether. Kemudian ada sintesis ether Williamson. Sintesis ether Williamson suatu reaksi antara alkyl halida dengan alkoksida atau fenosida dengan jalan SN2 dan menghasilkan ether. Nah, ini catatan. Untuk menghasilkan hasil yang baik diperoleh apabila alkyl halida jadi metil atau primer, alkoksidanya J3 primer, sekunder, tersier atau aril. Ininya itu J3, alkoksidanya itu J3 primer, sekunder, tersier atau aril, sedangkan alkyl haladanya itu adalah J3 atau primer. Sebagai contoh, ini ada ion metoksida ditambah dengan 1 chloropropana mengalami SN2. Jadi ini masuk ke sini menggantikan Cl. Ini menyerang Cl, Cl-nya pergi karena gus pergi yang baik menjadi seperti ini. Ini sama aja. Jadi yang propoksidanya ini menyerang ke sini. I juga termasuk gus pergi yang baik jadi pergi. Kemudian jadi ini menggabung ke sini. Jadi metil propyl ether. Itu. Nah, ini sama saja. Ini menyerang ke sini, PR pergi jadi seperti ini. Ini reaksi substitusi ether. Nah, apabila ether dipanaskan dengan asam kuat dan berlangsungkan reaksi substitusi, reaksi tersebut akan menghasilkan alkohol dan alkyl halida. Pada kondisi tersebut, alkohol dapat bereaksi lebih jauh akan menghasilkan alkyl halida tambahan. Jadi ini J3J2O, J2, J3 dietil ether ditambah HI. Dengan bantuan kalor akan membentuk iodoetana dan etanol. Jadi I-nya itu berhubungan di sini J3J2 dengan hanya itu menghubungkan ke sini. Jadi seperti ini. Ini melepaskan diri. I-nya menyerang ke sini, ini lepas, kemudian hanya masuk ke sini. Seperti ini. Nah, pemaksa pisahan ether dengan HI berlangsung dengan jalan protonasi. Oksigen disusul dengan reaksi SN2 atau SN1. Ini. Jadi J3, J2, O, J2, J3. I hanya ini masuk, menyerang ke sini, menjadi terprotonkan. Seperti ini. Nah, kemudian keadaan transisi SN2. Jadi ditambahan I, ini masuk ke sini. Hubungan sama ini. Jadi ini itu akan menyerang ke sini.
menyerang ke sini. Nah, kemudian ini menyerang ke sini, kemudian lepas gas menjadi sini. Jadi seperti ini. Oke. Karena ini kan lebih satu diambil ke sini, kemudian buat mengikat sini, dia ini lepas seperti ini. Ada reaksi substitusi epoksida. Ada reaksi khas epoksida. Reaksi pembukaan cincin yang sering disebut reaksi pemaksa pisahan. Nah, pemaksa pisahan berkatalis basa. Epoksida mengalami serangan SN2 oleh nukleofil seperti ion hidroksida dan alkoksida. Reaksi antara etilena glosida dengan ion OH- NaOH atau KOH dalam air. Nah, contohnya ada oksilena atau etilena oksida menjadi 1,2 etanadiol. Begini. Jadi hidrogennya di H2O ini menyerang ke sini. Menyerang ke sini, menyerang ke sini, menyerang ke sini, terus sini lepas, tes, jadi sini, kemudian OH-nya ini bergabung ke sini. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini itu jadi hanya menyerang ke sini, kemudian ini lepas, sini ke sini, jadi OH, kemudian ini ada elektron bebas 1 berikan hidroksin di sini. Kita ini ada tahapannya, jadi ini menyerang ke sini, kemudian ini lepas. Jadi ini ada tahapannya. Jadi OH-nya kan ini lepas, ini dipisah dulu. Jadi OH-nya menyerang ke sini, terus ini lepas katanya ke sini, terus ini mengikat hidrogen yang ada di H2O. Gitu. Nah, kemudian ada pemaksa pisahan berkatalis basa. Ini ada contoh lain, ada reaksi antara etilena oksida dengan ion metoksida, NaOH3 dalam metanol. Nah, ini nih, kayak tadi. Jadi, O-nya ini, OH3 ini menyerang ke sini. Nah, terus ini lepas tuh, ikatannya lepas, terus ini kan menjadi min, ya kan? Nah, kemudian ini itu mengambil hidrogen yang ada di ini HO3 ini ke sini, terus ini lepas, terus ini ke sini, set, jadi seperti ini. Ini ke sini, terus ini lepas, terus ini ion, seperti ini. Nah, ini menyerang ini, terus ini lepas, terus ini balik sini, ini ke sini, jadi seperti ini. Catatan, nukleofil akan menyerang atom C yang kurang terhalang. Jadi akan menyerang ke primer dulu, baru ke sekunder, baru ke tersier. Gitu. Nah, terus dalam fase serangan ada karbon yang kurang terhalang. Jadi ke sini. Kalau ke sini kehalang, ke sini kehalang karena ada H. Kalau ke sini nggak ada tujuan, jadi harus ke sini. Nah, terus kemudian pemaksa pisahan berkatalis asam. Dalam larutan asam, oksigen epoksida diprotonkan. Epoksida yang terprotonkan dapat diserang oleh nukleofil seperti air, alkohol, atau ion halida. Ini ada C2O2. Nah, jadi nukleofilnya itu ini. Jadi hidrogennya itu menyerang ke sini. Hidrogennya itu langsung menyerang ke sini. Yang ke sini, kemudian ini lepas. Nah, habis itu nukleofilnya masuk ke sini. Atau lebih tepatnya gini. Nukleofilnya masuk ke sini, set, terus ini lepas. Kemudian ini menyerang hidrogen ini. Jadi seperti ini. Nah, serangan berlangsung pada karbon lebih terhalang. Jadi tersier, sekunder, primer. Jadi
serangannya itu masuk ke bagian yang terhalang, lebih terhalang. Jadi kita share dulu, terus kemudian berkembang. Seperti yang tadi yang aku contohin, itu misal ada CL nih. Jadi CL-nya itu menyerang ke sini, kemudian ini lepas, terus hanya uangnya ini mengikat nitrogen. Seperti ini. Ether mahkota. Nah, ether siklik satuan berulang. OCH2 CH2 X crown Y, dengan X adalah jumlah atom dalam cincin, Y jumlah atom oksigen dalam cincin. Jadi ini X-nya adalah jumlah atom dalam cincin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 di sini. Maaf. 18 crown, terus jumlah atom oksigennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 18 crown 6. Dan 18 adalah jumlah total atom dan 6 adalah oksigen. Nah, perintah ini ada ciri-cirinya, itu adalah berinteraksi dengan ion logam, gugus ether, ganda menghasilkan daya tarik yang lebih kuat. Ion logam yang ditangkap ukurannya harus sesuai dengan lubang yang dimiliki crown ether. Ion logam sama dengan tamu, sedangkan crown ether adalah tuan rumah. Jadi seperti ini. Jadi ion logam, jadi seperti ion Li ini masuk ke sini, itu adalah sebagai tamu, dengan crown ethernya itu adalah tuan rumah. Nah, ini crown ether digunakan untuk membantu garam ionik yang diperlukan untuk reaksi organik. Sebagai contoh ini ada Kf, crown ether ditambah Kf dengan penuh senjata, maka K-nya masuk ke sini dan F-nya lepas menjadi sepakat. Kemudian ada tiol dan sulfida. Tiol dan sulfida. Nah, senyawa yang memiliki gugus fungsi SH. Nah, sebagai analog sulfur dari gugus alkohol OH. Gugus ini dirujuk sebagai gugus tiol ataupun sulfidril. Secara tradisional, tiol sering disebut sebagai merkaptan. Nah, memiliki bau yang khas. Sebagai contoh di situ adalah sikum. Sikum juga memiliki tiol ataupun sulfida karena memiliki bau yang khas, yaitu bau yang sangat tajam. Nah, peta nama tiol pertama adalah metode Iopek dengan menambahkan akhiran tiol pada nama akana. Contoh J3 adalah metana, kemudian ditambah tiol, metana tiol. Metode lambah kata merkaptan menggantikan alkohol pada nama analog alkohol senyawa tersebut. Jadi pakai alkyl ditambah merkaptan. Jadi J3 itu adalah metode merkaptan. Kemudian ada sedangkan C3CH2 itu adalah etil merkaptan. Tiol. Nah, tiol mempunyai pKa 8 yang artinya lebih asam daripada fenoksida. Nah, daripada fenol. Memiliki keasaman yang lebih kuat daripada alkohol dengan pKa 16. Dia memiliki titik-titik rendah dan kurang larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Belerang kurang elektronegatif dibandingkan oksigen atom-atom. Atom-atom belerang membentuk ikatan hidrogen yang lebih lemah daripada atom oksigen. Dan tiol adalah reaksi antara alkil halida dengan ion hidrogen sulfida. Ada di sini. Ada alkohol, dan ini adalah bisa. Kalau ion hidrogen sulfida.
Kemudian ada sulfida. Sulfida juga disebut sebagai tioter. Reaksi lebih lanjut antara RS dengan alkilhalida menghasilkan sulfida E2S. Suatu sulfida dapat dioksidasi menjadi sulfon, oksida ataupun sulfon, bergantung pada kondisi reaksi. Dan rumus umum adalah RSR. Nih, dimetilsulfida. Dimetilsulfida ditambah H2O 2 apabila dibantu dengan H+ dan suhu 25 derajat akan membentuk dimetilsulfosida D3SCH3O. Jadi ini itu oksigennya itu di sini, itu masuk ke sini. Gitu. Oksigen di sini ya di sini, dan ini jadi uap air. Sangat pada suhu 100 derajat akan membentuk dimetilsulfon. Jadi oksigen yang ada dua oksigen ini akan bergabung dengan ini, dan H2-nya itu akan lepas. Gitu. Kemudian ada penggunaan alkohol dan ester dalam sintesis. Nah, ester sintetis epoksida sang alkohol bahan baku serbaguna untuk membuat alkilhalida alkena senyawa karbonil dan eter. Gitu. Jadi ester itu digunakan sebagai sintesis epoksida dan alkohol sebagai bahan baku berguna untuk membuat alkilhalida alkena senyawa karbonil dan lainnya. Nah, ini kan tadi kan dijelaskan kalau alkohol itu bahan baku serbaguna untuk membuat alkilhalida alkena senyawa karbonil dan eter. Nah, ini ada di sini. Jadi dengan substitusi alkohol dapat membentuk alkilhalida, ya kan? Nah, kemudian dengan eliminasi akan membentuk alkena atau menemukan alkena. Kemudian dalam pembentukan alkosida fenosida akan membentuk alkosida fenosida. Ini dengan esterifikasi akan menjadi ester dan ester anorganik. Sedangkan dengan oksidasi akan menjadi aldehid, asam karboksilat, dan keton. Dan aldehid dan asam karboksilat dibentuk dari asam primer, dan keton dari sekunder. Ini merupakan macam-macam senyawa yang diperoleh dari alkohol. Jadi lebih luas alkohol dibandingkan ester yang hanya digunakan sebagai sintesis epoksida. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas dan terjadi kesalahan dalam tutur kata ataupun pemahaman saya, karena pemahaman saya belum begitu baik. Dan apabila ada salah tutur kata atau perilaku saya mohon maaf, karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Sekian dari saya Khairul Zakir. Sekian, terima kasih.